Oleh karena itu, pelaksana wakaf itu harus sangat berhati-hati. Dari awal sudah saya katakan, untuk meletakkan harta yang diwakafkan uang itu diletakkan kemana. Wakaf itu adalah salah satu dari ajaran Islam, jadi syariat Islam. Ada pewakif, orang yang mewakaf, dan ada yang menerima wakaf atau menjalankan wakaf itu, amanah, menjalankan amanah. Nah, dan wakaf itu perintah Allah, juga sunnah Rasulullah SAW. Selama ini memang secara tradisi, wakaf itu selalu benda-benda yang tidak bergerak. Karena sesuai dengan asal katanya wakaf berhenti. Jadi bangunan, tanah, dan lain-lain. Sampai kemudian di zaman modern ini, orang mulai memikirkan bagaimana wakaf itu yang produktif dan dibuatlah wakaf uang. Dan Majelis Ulama Indonesia menyetujui adanya wakaf uang itu. Wakaf uang yang ada di Indonesia seperti yang akan digerakkan di Indonesia yang sudah dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia adalah wakaf uang yang mengambil manfaat dari uang yang diwakafkan itu, imbalnya saja, imbal jasanya saja yang dipakai. Misalnya satu orang mewakafkan hartanya 100 juta kepada LPS, ya, kemudian selama 2 tahun, maka imbal jasa daripada yang 100 juta itu, hasilnya itulah yang akan dipakai atau diwakafkan. Jadi bukan yang 100 juta yang diwakafkan semua, tapi imbalnya saja. Nah, disinilah yang bisa menimbulkan sesuatu yang merugikan apabila imbal jasanya itu tidak dapat seperti yang diharapkan. Atau malah rugi. Oleh karena itu, pelaksana wakaf itu harus sangat berhati-hati. Dari awal sudah saya katakan, untuk meletakkan harta yang diwakafkan uang itu diletakkan kemana. Kalau cuma 2 tahun kan waktunya pendek misalnya. Diletakkan di mana itu? Kalau dibelikan sukuk tidak menjamin satu keuntungan. Sebagaimana yang telah terjadi di Indonesia misalnya, dana abadi umat. Dulu zaman Pak Harto kan setiap orang naik haji menyumbang 100.000. Nah, dana itu disimpan dan diambil bunganya saja, imbal jasanya saja. Sampai lama itu, kemudian kita pertanyakan kemana duit itu. Waktu itu sekitar 1,5 triliun. Enggak jelas. Kita pertanyakan di koran, kita tanya, Menteri Agamanya juga menjawabnya enggak jelas waktu itu di mana. Kemudian ternyata uang itu dipakai bunga-bunganya saja. Nah, kemudian belakangan zaman Menteri Agama Maftuh Basuni, uang dana abadi umat itu dibelikan ke sukuk. Ya, SBSN, Surat Berharga Syariah Nasional. Dan tidak jelas sampai sekarang berapa lama sudah. Cuman saya mendengar terakhir katanya uang itu sudah lebih 5 triliun. Ya, tapi bagi hasilnya untuk siapa? Nah, uangnya bagaimana keadaannya sekarang? Berapa lama mau dipakai oleh pemerintah di suku? Itu kan sampai sekarang penjelasannya nggak ada yang bisa memuaskan masyarakat tentang hasil daripada dibelikannya suku dana abadi umat itu, sumbangan jemaah haji. Nah, sekarang mau digerakkan wakaf nasional uang. Kalau misalnya terkumpul targetnya 188 triliun, diletakkan di mana duit itu? Kalau dibelikan ke suku kemudian dipakai untuk infrastruktur, bikin jalan tol misalnya, berapa tahun baru break even point, belum lagi untungnya. Kalau misalnya 30 tahun baru balik, kalau untung beberapa ruas jalan tol kan rugi. Bagaimana nanti nasib orang yang mewakafkan uangnya ini? Ini semua harus dikaji dengan hati-hati. Oleh karena itu, saya dari awal mengatakan saya nggak mau ikut dalam gerakan wakaf nasional ini, sebab ada trauma juga. Berapa banyak uang yang harusnya dikelola dengan baik, bahkan untuk orang-orang miskin seperti bansos, itu dikorupsi. Nah, jadi kan kepercayaan masyarakat juga berkurang.
Padahal wakaf ini intinya adalah kepercayaan masyarakat untuk menyerahkan hartanya sebagai pewakif untuk dikelola sesuai dengan kemauan orang yang mewakafkan itu. Jadi kalau dibelikan suku ini apakah pewakif itu mau? Apakah sudah ada ijab kabul di awal bahwa hartanya ini akan dibelikan ke suku misalnya? Kalau enggak, tidak ada ijab kabul, apa bisa orang yang mewakafkan itu memberikan saja begitu tanpa ada syarat-syarat atau keinginan dijadikan ini misalnya. Nah, ini kan perlu dikaji lebar kok. Ujuk-ujuk terus diluncurkan, mau mengambil target 188 triliun, berapa lama dia akan dipakai sebagai menanamkan modal di satu perusahaan apa, dibagikan kepada masyarakat yang mana saja,